Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di hari Selasa yang pagi ini dengan Ibu Bu Yani Harunisa dengan mata pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk di pertemuan hari ini, melanjutkan pertemuan yang pertama tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pertemuan kedua ini, materinya tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi sebelum kita melanjutkan materi hari ini, kita laksanakan ada berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing ya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai, mudah-mudahan materi hari ini diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, di sini Ibu akan bacakan tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Siswa dapat memahami makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya dari tujuan pembelajaran, kita di sini ada pembukaan. Ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Isi dari pembukaan tersebut terdapat 4 alinea. Alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri dari 4 alinea. Selanjutnya, dari isi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini masih ada materi lanjutan. Materi lanjutan dari pertemuan yang pertama. Alinea pertama. Alinea pertama ini juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Alinea pertama ini juga menjadi landasan hubungan dan kerjasama dengan negara lain. Bangsa dan negara termasuk warga negara harus menentang setiap bentuk yang memiliki sifat penjajahan dalam berbagai kehidupan. Tidak hanya penjajahan antara bangsa terhadap bangsa, tetapi juga antar manusia.
karena sifat penjajahan dapat dimiliki dalam diri manusia. Ini makna dari alinea pertama yang mengandung dalil subjektif. Selanjutnya di sini ada latihan soal karena di pertemuan pertama Ibu tidak memberikan latihan soal ya. Di sini ada tugas mandiri 2.1. Bandingkan kondisi bangsa Indonesia pada masa penjajahan dengan masa kemerdekaan. Kemudian tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nanti ini tabelnya kalian tulisin di buku latihan. Setelah kalian, pokoknya sesuai dengan tabel ini kalian kerjakannya di kolom tabel tersebut pada masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Ya, dibandingkan antara masa penjajahan dan masa kemerdekaan ya. Kalian tulis ya di buku latihan sesuai dengan tabelnya, lalu bisa kalian kirim melalui Google Classroom. Selanjutnya dari latihan soal ini ada alinea kedua. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan sebelumnya. Kemerdekaan yang diraih merupakan perjuangan para pendahulu bangsa Indonesia. Mereka telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negaranya. Ini makna dari alinea kedua. Selanjutnya, dari makna alinea kedua tadi ada latihan juga ya, ada latihan mandiri 2.2 ya. Tuliskan pendapatmu dalam bentuk tabel di bawah ini ya. Upaya bangsa Indonesianya dan merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ya. Ini bisa kalian jawab. Kalau memangnya jawabannya nggak ada di buku paket, silakan kalian buka Google atau internet kalian ya. Jadi latihannya ada 10 soal untuk di pertemuan yang kedua ini. Selanjutnya masih ada lanjutan materi lagi. Ada alinea ketiga. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia merupakan makhluk Tuhan yang terdiri atas jasmani dan rohani. Manusia bukanlah mesin yang tidak memiliki jiwa. Hal tersebut berbeda dengan pandangan yang beranggapan bahwa manusia hanya bersifat fisik belaka. Ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan secara material dan spiritual, kehidupan dunia dan akhirat, serta jasmani dan rohani. Ini makna dari alinea ketiga ya. Bisa dipahami ya sampai dengan makna alinea ketiga. Tadi kan sudah alinea pertama, alinea kedua, dan alinea ketiga. Selanjutnya, di sini ada makna dari alinea keempat. Nah, makna dari alinea keempat memuat dasar negara Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Dengan dicantumkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara yuridis konstitusional, Pancasila sah, berlaku serta mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara ya. Selanjutnya, selesai materinya hanya sampai makna dari alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat, karena ini melanjutkan materi di pertemuan yang pertama ya, tentang makna pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Materinya sampai di sini aja untuk di pertemuan yang kedua. Nah, tadi kan ada latihan. Latihannya Ibu harap kalian kerjakan karena latihannya berupa tabel, ada 10 soal ya. Sesuai di tabel kalian buat tabelnya sesuai dengan petunjuknya ya. Nah, kalau memang di buku paket tidak ada jawabannya, silakan kalian cari di sumber lainnya, misalnya di Google ataupun di internet ya. Ibu harap tugasnya kalian kerjakan karena ini buat menambah nilai harian kalian ya untuk di semester ganjil kalian. Itu saja yang Ibu sampaikan. Jangan lupa protokol kesehatannya tetap disiplin, protokol kesehatan waspada dan selalu berdoa ya, 5M ya.
Oke, itu saja yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak kelas 9. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.